Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, santri husnul khotimah yang soleh dan solehah, mudah-mudahan kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita semua senantiasa Allah hindarkan dari berbagai keburukan. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua mata pelajaran tafsir kita kali ini, insya Allah kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang ma'anil mufradat dan tafsirul ayat dari surat Al-Lail. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang muqaddimah surat Al-Lail yang berisi tentang gambaran singkat dari surat Al-Lail. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan mendengarkan cara membaca yang benar dari surat Al-Lail yang dibacakan oleh qari yang sudah menjadi rujukan, yaitu Syekh Mahmud Al-Husari. Baik anak-anakku sekalian, kita akan membahas tentang ma'anil mufradat. Makna mufradat ini untuk memudahkan dalam memahami setiap lafaz dalam suatu ayat. Baik, silahkan dilihat slide-nya. Ma'anil mufradat. Lafaz yang pertama, yagsha, yang artinya menutupi. Ada di ayat, wal-laili idza yagsha. Maksud kata yagsha di sini adalah yughatti bidzalamihil arda. Menutupi dengan kegelapannya bumi itu. Kemudian lafaz selanjutnya tajalla, yang artinya tampak atau terang benderang. Ada di ayat wan nahari idza tajalla. Maksud dari kata tajalla adalah inkashafa bidiyaihi, tersingkap dengan cahayanya. Kemudian selanjutnya lafaz lasyatta, artinya sungguh bermacam-macam. Sinonim dalam bahasa Arabnya la mukhtalifun, artinya sama, sungguh bermacam-macam. La di sini artinya sungguh, tapi la-nya pendek. Ya, la. Kalau la panjang berarti artinya tidak. La mukhtalifun, sungguh bermacam-macam. Kemudian lafaz selanjutnya a'ta, artinya memberi. Ini ada di ayat fa'amma man a'ta. Maksud dari kata a'ta di sini adalah anfaqa fi sabilillah, berinfak di jalan Allah. Kemudian lafaz selanjutnya bil husna, yang artinya dengan kebaikan. Ini terdapat pada ayat wasaddaqa bil husna. Maksud dari al-husna di sini adalah bil millatil husna wahyal islamu. Bil millatil husna, dengan agama terbaik, wahyal islamu, yaitu agama Islam. Baik, selanjutnya adalah lafaz lil yusra,
Artinya, kepada kemudahan, lafaz lil yusra ini terdapat pada ayat fasanuyassiruhu lil yusra. Lil yusra di sini maksudnya likulli khairin wa sa'adatin. Likulli khairin pada setiap kebaikan wa sa'adatin dan kebahagiaan. Kata berikutnya lil usra. Artinya kepada kesusahan. Lafaz lil usra ini terdapat pada ayat fasanuyassiruhu lil usra. Maksud dari kata lil usra di sini adalah likulli usrin wa syaqawatin. Kepada setiap kesusahan wa syaqawatin dan kecelakaan. Kata berikutnya wa ma yugni. Artinya tidak bermanfaat. Ini sinonimnya la yanfa'uhu. Tidak bermanfaat. Kemudian lafaz berikutnya taradda artinya binasa. Ini terdapat pada ayat wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Taradda di sini maksudnya waqa'a finnar. Jatuh ke dalam neraka. Berikutnya lafaz talabba. Artinya menyala-nyala. Maksud atau sinonim dari kata atau lafaz talazza ini adalah tatawahhaju. Artinya bergejolak. Kita lanjutkan ke lafaz berikutnya. La yaslaha artinya tidak memasukinya. Lafaz ini terdapat pada ayat la yaslaha illal ashqa. Maksud dari kata la yaslaha di sini adalah la yadkhuluha wa yuqasi harraha. La yadkhuluha tidak memasukinya wa yuqasi harraha dan merasakan panasnya. Lafaz berikutnya al-ashqa yang artinya orang yang paling celaka. Lafaz ini terdapat pada ayat la yaslaha illal ashqa. Al-ashqa di sini maksudnya adalah al-kafiru, orang kafir. Lafaz berikutnya wasayujannabuha artinya akan dijauhkan darinya. Lafaz ini terdapat pada ayat wasayujannabuhal atqa. Wasayujannabuha sinonimnya di sini adalah sayub'adu anha. Artinya sama ya, akan dijauhkan darinya. Kemudian lafaz terakhir tujza artinya dibalas. Ini sinonimnya adalah kata tukafa'u. Sama, artinya dibalas. Baik, anak-anakku sekalian, itu ma'anil mufradat dari lafaz-lafaz yang terdapat pada surat Al-Lail. Mudah-mudahan ini bisa membantu kita dalam memahami setiap kata pada ayat-ayat surat Al-Lail ini. Baik, anak-anakku sekalian, santri Husnul Khotimah yang soleh dan solehah. Setelah tadi kita membahas tentang ma'anil mufradat, selanjutnya kita akan membahas tentang tafsirul ayat. Pada pembahasan tentang tafsirul ayat ini, setiap ayat Al-Quran akan dijelaskan dengan bahasa yang lebih
panjang supaya bisa difahami oleh kaum muslimin pada umumnya. Baik, di awal-awal surat Al-Lail ini Allah bersumpah sampai 3 kali dengan beberapa hal. Yang pertama, wal-laili idza yaghsha, Allah bersumpah dengan waktu malam. Kemudian wan-nahari idza tajalla, Allah bersumpah dengan waktu siang. Wa ma khalaqaz dzakara wal unsa. Kemudian Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan. Setiap kali Allah bersumpah dengan sesuatu, itu tentu ada hikmah di balik sesuatu tersebut. Oleh karenanya, tugas kita adalah mengeksplorasi, menggali apa hikmah di balik malam, apa hikmah di balik adanya siang, apa hikmah di balik adanya penciptaan laki-laki dan perempuan. Baik, kita tafsirkan satu persatu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Silahkan dilihat tafsirannya yang di bawahnya. Aqsamallahu subhanahu bil-laili indama yughatti bi dhalamihil arda wa ma 'alaiha. Allah subhanahu wa ta'ala aqsama bersumpah bil-laili dengan waktu malam indama yughatti bi dhalamihil arda, ketika menutupi bumi dengan kegelapannya, wa ma 'alaiha, dan segala sesuatu yang ada di permukaannya. Allah menciptakan malam, ini tentunya salah satu hikmahnya adalah sebagaimana Allah firmankan di surat An-Naba, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, dan Allah menjadikan malam sebagai tempat istirahat. Kemudian selanjutnya Allah bersumpah dengan waktu siang, وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى, demi siang apabila telah terang benderang, apabila telah tampak. Maksudnya adalah wa aqsamallahu subhanahu bin nahari idzan kashafa an zalamil laili bi dhiya'ih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bin nahari dengan waktu siang, idzan kashafa an zalamil laili, apabila tersingkap dari gelapnya malam, bi dhiyaihi, dengan cahayanya. Nah, di sini Allah bersumpah dengan waktu siang, tentu ada hikmah di balik penciptaan waktu siang. Apa hikmahnya atau di antara hikmahnya masih Allah jelaskan di surat An-Naba, wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan waktu siang itu untuk mencari penghidupan. Jadi, waktu malam untuk beristirahat dan waktu siang untuk bekerja. Kemudian apa hikmah lain dari penciptaan siang dan malam? Nah, tentunya di antara sifat manusia adalah memiliki sifat bosan. Bisa jadi kita bosan kalau malam terus. Bisa jadi kita bosan kalau siang terus. Makanya Allah gilirkan siang dan malam ini supaya terjadi dinamisasi kehidupan. Hidup kita dinamis, hidup kita tidak monoton, seperti itu.
Kemudian di ayat ketiga Allah bersumpah wa ma khalaqadz dzakara wal untha, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, tentu ada hikmah yang sangat besar di balik penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita lihat tafsirannya atau maksudnya. Wa aqsamallahu subhanahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah bi khalqiz zawjaini, dengan penciptaan yang berpasangan, az-zakari wal untha, yaitu laki-laki dan perempuan, min ma'in wahidin, dari satu air. Nah, ini kenapa Allah bersumpah dengan penciptaan laki-laki dan perempuan? Nah, tentu hikmahnya sangat besar. Jelas bahwa dengan Allah menciptakan yang berpasangan laki-laki dan perempuan, maka spesies manusia bisa terus bertahan, ya. Bahkan bisa melahirkan anak-anak yang soleh, ya, yang bisa memakmurkan dunia ini. Kemudian di sini disebutkan min ma'in wahidin, dari air yang satu. Ya. Airnya satu, iya satu, bentuknya seperti itu, ya barangkali yang sudah tahu bentuknya seperti itu, warnanya seperti itu, tetapi dengan kekuasaan Allah hasilnya bisa beda-beda, ya. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ada yang hitam dan seterusnya. Nah, ini salah satu bukti kekuasaan Allah dari penciptaan perempuan atau laki-laki dan perempuan. Banyak sekali. Nah, ini semua apa yang Allah sumpahkan ini, malam, siang, penciptaan laki-laki dan perempuan, ini menunjukkan tentang kekuasaan Allah. Ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian materi tafsir untuk pertemuan kita kali ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.